Hijriyah, Mariah, dan Samsiah. Kita ini kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Hijriyah, lidah sering keserimpet. Keserimpet tuh apa bahasa Cilacap tuh? Hah? Sama ya. Kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Hijriyah, lidah nih sering keserimpet. Muharram, Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nih lidah sering keserimpet. Betul apa tidak? Tapi kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Masehi, oh anak-anak kita tuh yang kecil-kecil apal bener tuh. Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai Desember hafal di luar kepala. Coba disuruh nyebutin bulan-bulan Hijriah. Jangankan anaknya, bapak moyangnya nggak hafal. Betul apa tidak? Maka saya setuju apa yang tadi dikatakan oleh Pak Kades. Kita lebih semarak lagi memperingati tahun baru Hijriyah. Kenapa? Ini tahun baru kita umat Islam. Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan. Karena itu agama mengajarkan di bulan yang dimuliakan itu banyak-banyaklah kalian menebarkan nilai-nilai kebaikan. Bu, Bu. Nah, kita lihat sekarang. Saudara, Hijriyah dimulai dengan peristiwa hijrahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersama orang-orang beriman hijrah dari Mekah ke Madinah. Inilah dimulainya penghitungan tahun baru Hijriyah. Ketika peristiwa hijrah, disitulah saatnya dimulai tahun baru Hijriyah. Kita lihat sejarah. Begini, Nabi itu diangkat jadi Rasul umurnya 40 tahun. Betul apa tidak? Mula-mula dakwah yang dilakukan Nabi itu sembunyi-sembunyi. Dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang. 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, dapat pengikut nggak lebih 11 orang. Sudah nggak digaji, nggak dapat beras, nggak ada fasilitas. 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, dapat pengikut nggak lebih jumlahnya 11 orang. Ini yang disebut sabiqunal awwalun. Zaman sekarang, calon bupati mana yang masih mau kampanye? Kalau 3 tahun kampanye, yang milih cuma 11 orang. Bubar. Betul apa tidak? Bikin tim sukses, calon bupatinya nggak kepilih, timnya yang pada sukses. Betul? 3 tahun Nabi dakwah semacam ini. Ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah. Yang ngikut jumlahnya nggak kurang 11 orang. Turun perintah, fasda bima tu'mar. Muhammad, sampaikan Islam ini secara terbuka. Mulailah Nabi menyampaikan Islam secara terang-terangan. Dikumpulkan pemuka-pemuka kafir Quraisy di dekat Bukit Sofa. Untuk pertama kali Nabi di pemuka-pemuka Quraisy. Yang datang saat itu Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Lahab, Abu Gosok. Mereka dikumpulkan oleh baginda Nabi dan untuk pertama kali Nabi pidato di depan umum. Kata Nabi, saudara-saudara, tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Mereka serentak menjawab, percaya. Kenapa tuan-tuan percaya kepada saya? Anda Muhammad dari kecil nggak pernah bohong. Nabi itu bergelar Al-Amin. Orang yang jujur dapat dipercaya. Bukan cuma sekedar ngobrol janji, tapi yang penting memberikan bukti.
Pemimpin-pemimpin sekarang pinter ngobrol janji, tapi susah untuk memberi bukti. Wis to meneng lah. Janji katanya mau mensejahterakan rakyat, yang ada malah menambah kesengsaraan rakyat. Apa buktinya? Kita ini rakyat sekarang, kata orang, ibarat sudah jatuh, ketiban tangga, ketabrak motor. Apa buktinya? Lapangan kerja susah, nyari duit nggak mudah, pengangguran terus bertambah. Lalu ditandai dengan melambung tingginya harga-harga kebutuhan hidup. Semua harga-harga kebutuhan hidup sekarang naik. Yang turun cuma harga diri. Bu, ibu dikasih uang sama suaminya 10.000, suruh belanja, dapat apa? Semua harga-harga naik, betul ya Bu ya? Telur naik, daging naik, minyak goreng naik, tempe mendoan naik, gas naik, susu mudun. Kami percaya Muhammad karena Anda dari kecil nggak pernah bohong. Nabi itu bergelar Al-Amin, orang yang jujur dapat dipercaya. Kata Nabi, baik, kalau tuan-tuan percaya kepada saya, mulai saat ini saya serukan, ankizu anfusakum minan nar, jaga dan lindungi diri tuan-tuan dari siksa api neraka. Tinggalkan berhala, sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Saudara, sejak saat itulah Nabi mengalami berbagai macam ujian, teror fisik, teror mental, bahkan beberapa kali ancaman pembunuhan. Ayo kita lihat sejarahnya. Pak Kades, ini pidatonya di sini sampai jam berapa Pak Kades? Jam loro. Sampean nggak bayar kok nawar sampean. Kita lihat Nabi setelah mendakwahkan nilai-nilai kebenaran, beliau mengalami teror mental, teror fisik, bahkan ancaman pembunuhan. Ini sejarah mencatat nih. Saudara, ayo lihat. Waktu dakwah di Mekah sudah nggak lagi kondusif. Nabi pindah dakwah ke daerah Taif. Bu, ibu tahu Taif? Pasar Gandrung belok kanan, tuh Taif tuh Bu. Sok tahu sampean lah. Waktu dakwah di Mekah, Nabi sudah nggak kondusif, beliau pindah dakwah ke daerah Taif. Di Taif, dakwah Nabi bukan disambut, tapi disambit. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaih. Sampai di Taif, dakwah Nabi bukan disambut, tapi berdarah kaki beliau yang mulia. Beliau menghindar ke kebun anggur. Ya Allah, saudara, Sayyidul Mursalin, Khotamun Nabiyin, penghulu para nabi dan rasul, dakwah ke Taif, dakwahnya bukan disambut, tapi disambit. Ini mulai penyiksaan terhadap diri baginda Nabi. Menghindar Nabi ke kebun anggur, turun malaikat Jibril menawarkan bantuan. Innallaha amarani an uti'ak. Muhammad, Allah memerintahkan kepada saya untuk patuh apa komando kamu. Kalau tadi dakwahmu di Taif disambing sama mereka, sekarang juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan kepada mereka biar modar semua. Bagaimana Muhammad? Jangan Jibril, jangan. Kamu disambitin, kakimu berdarah-darah, biarin.
Saya ini kan sedang berjuang Jibril. Berjuang itu jalannya panjang. Enggak mudah seperti membalikan telapak tangan. Kalau sekarang bapaknya kafir, siapa tahu besok anaknya dapat hidayah masuk Islam. Kalau anaknya kafir lagi bagaimana Muhammad? Cucunya. Angel. Angel apa angel? Susah Muhammad, susah. Susah bagaimana Jibril? Anak sih bagaimana bapak? Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Kalau bapak nyolong, anak nyopet. Enggak juga Jibril, enggak juga kok. Malah saya mau mendoakan mereka. Ya Allah, dakwah ke Taif disambitin, kakinya berdarah, yang nyambitin malah didoakan. Doanya bagus. Saya tanya, orang Kamulian kalau lagi dakwah disambitin, kira-kira yang nyambitin didoain apa tidak? Didoain biar cepat modiar. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Nabi mengalami teror fisik, mulai disiksa dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Puncaknya peristiwa hijrah. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika perintah hijrah turun, kabar ini didengar oleh kaum kafir Quraisy. Satu saat, satu malam mereka rapat di satu tempat yang disebut Darun Nadwah. Bu, yang sebelah sini kepanasan ya? Ngalih di depan tenda sini nih Bu, nggak apa-apa. Nah, mudah-mudahan yang kepanasan pahalanya lebih besar dari yang tidak kepanasan. Saya lanjutkan sampai mana saya tadi itu? Bapak Ibu, ketika perintah hijrah turun, kabar ini didengar oleh orang-orang kafir Quraisy. Satu malam mereka mengadakan rapat di satu tempat yang disebut Darun Nadwah. Hadir pemuka-pemuka kafir Quraisy komplit. Rapat dipimpin oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, saudara-saudara, bagaimana ini? Muhammad dan pengikutnya kita teror sudah, kita siksa sudah, kita bantai juga sudah. Tapi rupanya pengikut Muhammad tiap hari bertambah. Bahkan sekarang sebagian sahabatnya sudah pada hijrah ke Madinah. Ini Islam akan besar di Madinah. Bagaimana cara kita mengatasinya? Dari belakang ada yang nyautin Abu Lahab. Kata Abu Lahab, saya bilang juga apa, Muhammad dari dulu bunuh aja. Kata Abu Jahal, soal ngebunuh sih gampang bro. Tapi kan Muhammad nggak keluar dari batu. Nanti kalau keluarganya nuntut balas, kita bagaimana? Kata Abu Lahab, gampang. Kita ini orang Quraisy punya banyak suku. Masing-masing suku punya preman. Kumpulkan premannya, bareng-bareng bunuh Muhammad. Nanti kalau keluarganya nuntut balas, mereka akan berhadapan dengan semua suku yang ada di bangsa Quraisy ini. Kata Abu Jahal, wah idenya Abu Lahab bagus juga. Bagaimana saudara-saudara, setuju apa enggak? Peserta rapat kompak menjawab, setuju. Baik, kata Abu Jahal, kapan kita bunuh Muhammad? Lagi-lagi Abu Lahab memberikan ide. Sudah, enggak usah lama-lama, besok malam saja kita habisi Muhammad. Baik, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, kata Abu Jahal, malam ini yang ikut rapat jangan sampai membocorkan keputusan rapat. Siapa yang membocorkan keputusan rapat malam ini, maka akan dikenakan sanksi. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baik, rapat selesai, silakan bubar. Selesailah rapat malam itu, bubarlah mereka pulang ke rumah masing-masing. Karena rapatnya sampai tengah malam, di rumah pada ditanyain sama istrinya, Pak, rapatnya kok malam betul? Sampean rapat apa rapat? Rapat Bu, besok malam mau ada pembunuhan. Pembunuhan? Iya. Siapa yang mau dibunuh?
Muhammad, tapi jangan bilang siapa-siapa ya Bu ya. Iya Pak, iya. Besok pagi istrinya belanja sayuran. Ngobrol sama tetangganya. Jeng, ono apa Mbak Yu? Ngano lo Jeng, nanti malam mau ada pembunuhan. Pembunuhan? Iya. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad, tapi jangan bilang siapa-siapa ya Jeng ya. Nje Mbak Yu, matur suwun. Ini tetangga ngomong lagi sama tetangga yang lain. Yang lain ngomong lagi sama yang lain. Begitu seterusnya. Dan hampir sesiang itu sebagian besar penduduk Mekah sudah pada tahu kalau nanti malam akan terjadi pembunuhan. Tahu dari mana? Yaitu tadi dari gerakan jangan bilang siapa-siapa. Habis maghrib kota Mekah sepi. Selesai Isya makin sunyi. Orang tutup pintu rumah rapat-rapat. Enggak ada yang berani keluyuran di rumah, di luar rumah. Jangankan seorang, sepotong aja enggak ada. Hampir tengah malam masuk preman-preman yang disewa oleh Abu Jahal. Ngepung rumah kita baginda Nabi besar Muhammad. Saudara, ini malam peristiwa hijrah. Rumah baginda Nabi dikepung. Pagar betis rapat. Saking rapatnya, jangankan orang bisa lolos. Tikus botak nggak bisa nyelos. Rapat. Malam itu di rumah cuma ada 3 orang. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nabi ngomong sama Sayyidina Ali. Ali, labaik ya Rasul. Kamu gantikan saya ya. Gantikan apa ya Rasul? Tidur di atas tempat tidur saya. Ya Allah. Saudara bisa dibayangkan. Gantiin tidur saat malam rumah dikepung. Itu kan taruhannya nyawa. Betul apa tidak? Kan sama juga gantiin mati. Gantiin mati. Iya kalau gantiin Jokowi enak. Gantiin mati. Kita lihat lagi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika itu masih muda belia. Beliau tahu resikonya mati. Enggak nolak. Padahal kalau Sayyidina Ali mau nolak jawabannya gampang. Umpama Ali, kamu gantikan saya ya tidur di atas tempat tidur saya. Kalau Sayyidina Ali mau nolak jawabannya gampang. Apa kata Sayyidina Ali? Kenapa mesti saya ya Rasul? Abu Bakar aja yang udah tuaan sedikit tuh. Masih muda, tahu resikonya mati, enggak nolak. Apa hikmah yang terkandung di dalamnya? Ini pelajaran buat kita nih. Jangankan berkorban tenaga, jangankan berkorban harta, berkorban nyawa kalau untuk kebenaran. Sekali kaki melangkah, pantang surut mundur ke belakang. Karena itu saya titip pesan masyarakat desa Kamulian. Desa Kamulian Pak Kades. Saya titip pesan saudara-saudara saya masyarakat desa Kamulian. Selama kita yakin berjalan di atas nilai kebenaran, maju terus. Jangan pernah takut salah berbuat dalam kebenaran. Andai kata saudara salah berbuat dalam kebenaran, masih lebih baik daripada saudara tidak pernah salah tapi tidak pernah berbuat dalam kebenaran. Saudara baca Al-Quran, salah masih lebih baik daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah baca Al-Quran. Saya dong baca Quran gak pernah salah. Bacanya kapan? Gak pernah. Matamu soeh. Baik ya Rasul, saya akan tidur menggantikan Tuhan. Berangkatlah Tuhan hijrah fi amanillah. Abu Bakar, lah baik ya Rasul. Ayo kita berangkat hijrah. Nanti dulu ya Rasul, ini rumah dikepung sama orang-orang Quraisy. Bagaimana caranya kita keluar? Saudara, hari itu, saat itu terjadi mukjizat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengambil segenggam pasir. Beliau membacakan ayat
Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa agsaynahum fahum. Nabi tebarkan pasir tersebut. Preman kafir Quraisy ngepung rumah baginda Nabi. Posisi berdiri tegap siaga, mata melotot. Nabi lewat enggak lihat. Picek. Terjadi mukjizat. Hikmah apa ini? Bapak Ibu saudara-saudara, masyarakat desa Kamulyan, selama kita yakin berjalan di atas nilai kebenaran, janganlah kita merasa sendirian. Oi, saudara mengibarkan bendera NU, berjalan di atas nilai-nilai kebenaran, saudara janganlah merasa sendirian. Kenapa? Jundullah, pertolongan Allah, tentara-tentara Allah pasti akan datang membantu kita, orang-orang yang berjalan di atas nilai-nilai kebenaran. Jelas? Jelas? Kalau kita berada pada jalan kebenaran, jangan pernah takut merasa sendirian. Kenapa? Kita yakin seyakin-yakinnya bantuan, pertolongan, tentara Allah akan didatangkan untuk membantu kita. Nah, satu nih. Iya, saya cuma ngelihat jam doang lah. Nah, memasuki tahun baru Hijriah, apa hikmahnya? Meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tetaplah istiqomah dalam menggenggam iman. Apapun resikonya, iman harus tetap ada di dalam dada setiap kita. Jelas? Jelas? Yang kedua, yang terakhir, nyambung amanat tadi yang disampaikan kades kita, bahwa mengisi tahun baru Hijriah, ayo harus dengan semangat memperbaiki ibadah kita. Maaf, kita kepengen tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, betul? Tahun depan harus lebih baik daripada tahun ini. Itu namanya orang yang cerdas. Termasuk apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kades, ibadah kita harus lebih baik lagi tahun ini. Memang nyatanya begitu. Maaflah, ayo kita lihat faktanya. Saudara, masih banyak di antara kita yang dalam mengerjakan ibadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal ibadah bukan cuma sekedar mengerjakan kewajiban, tapi ibadah kita jadikan media untuk perubahan. Perubahan yang lebih baik lagi. Siapa contoh kita? Baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita lihat. Nabi itu puasanya paling top. Betul apa tidak? Nabi itu hajinya paling sempurna. Nabi itu zakatnya paling hebat. Nabi itu sholatnya paling sempurna dan khusyuk. Dari semua ibadah yang dilakukan baginda Nabi, beliau paling sempurna ibadahnya. Tapi kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat, nilai ibadah yang dikerjakan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi mengajarkan dan mencontohkan, ketika kita selesai melaksanakan ibadah, maka jadilah manusia yang paling bermanfaat dengan tebarkan nilai-nilai kebaikan. Maaf nih, nyatanya kita belum. Kita mengerjakan ibadah cuma sekedar ngugurin kewajiban. Jadi media perubahan kita belum. Makanya jangan heran kalau ada orang yang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Ada apa enggak? Di sini banyak yang kayak begitu. Yang mana orangnya? Sedekahnya mau, tapi nyolongnya lebih besar dari yang disedekahkan. Kenapa? Ibadah dikerjakan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak jadi media untuk melakukan perubahan. Padahal Nabi mencontohkan kita, ibadah kita kerjakan dan sekaligus jadi media menuju perubahan yang lebih baik lagi. Ini mah enggak sholatnya rajin, tapi ngomongin orang hobi.
bukan di Kamulyan, bukan. Tadi Pak Kades udah ngomong sama saya kok, Ustadz 19.000 masyarakat saya alhamdulillah sholatnya rajin, lisannya dijaga, nggak pernah ngomongin tetangga. Alhamdulillah. Saya bilang sama Pak Kades, Pak Kades, tapi di desa sebelah sana kok berbeda ya? Orangnya sholatnya rajin, tapi mulutnya sering nyakitin tetangga. Desa sebelah sana. Woi, desa sebelah sana. Saya tanya, orangnya pindahan dari desa Kamulyan katanya. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, ayo mengisi tahun baru Hijriah, hendaknya ibadah kita harus lebih baik lagi. Sholat kita harus benar-benar terjaga, lalu kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai yang terkandung dari ibadah sholat. Contoh nih, contoh. Saudara, sholat itu mengajarkan kepada kita untuk jadi manusia yang tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi manusia yang angkuh dan sombong. Apa buktinya? Ayo lihat. Anggota badan kita yang paling tinggi dan mulia adalah kepala. Betul apa tidak? Saya tanya, Bu, kepala kita mahal apa tidak? Mahal. Apa buktinya? Tanya sama Kades. Kades nggak bakalan mau tanda tangan KTP kalau fotonya bukan gambar kepala. Belum pernah foto di KTP gambarnya gambar dengkul. Betul? Ayo kita lihat anggota badan yang begini tinggi, mulia dan mahal. Begitu sujud menghadap Allah, adanya sama persis dengan anggota badan kita yang paling bawah, yaitu telapak kaki. Artinya apa? Sholat mengajarkan kepada kita untuk jadi manusia yang tidak sombong. Sombong karena harta, ya Allah, mentang-mentang Allah berikan karunia jadi wong sugih, hidup di kampung sombong, enggak pantes dong. Allah titipkan jabatan, jadi penguasa, sombong, enggak pantes dong. Allah karuniakan ilmu, jadi orang alim, sombong, enggak pantes. Enggak pakai dong lah. Saya setuju amanat yang tadi disampaikan Pak Kades. Hendaknya ibadah yang kita tingkatkan ini harus kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi manusia yang bermartabat. Saya tanya, Bapak, Ibu, saudara-saudara mau meningkatkan ibadah? Yang jawab 50 orang. Ini yang hadir 200 orang ada? 300 orang? 500 orang? 5.000 orang campur di sawah-sawah sana yang goib. Saya tanya, ibu bapak saudara-saudara mau meningkatkan ibadah? Mau tebarkan kebaikan? Saya tes siang ini bersama saya. Ibu bapak saudara-saudara mau ikut sedekah? Bawa uang. Berapa? Mangewu. Masuk kebun binatang saja tiketnya 15.000, itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ mangehu, mahalan monyet ketimbang kula. Kita tahulah namanya sedekah itu kan seikhlasnya, betul apa tidak? Buat apa sedekah kecil kalau enggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Nah, saya titip pesan, Bu, sejak siang ini dan seterusnya, kalau mau ke majelis taklim, mau ke pengajian, biasakan bawa uang. Jangan sampai kelupaan.
Kenapa? Itu amal kebaikan yang bakalan nemenin kita masuk ke dalam kubur. Karena itu biasakan bawa uang. Ustadz, saya terlanjur nggak bawa uang Ustadz, pengen ikut sedekah tapi nggak bawa Ustadz. Ya sudah, ibu yang nggak bawa uang nggak apa-apa. Nanti petugas kotak amal sampai depan ibu pinjam dulu sama tetangga sebelahnya. Kalau sama-sama nggak bawa uang juga, ibu pura-pura saja masukin tangan ibu ke dalam kotak amal. Tapi jangan ngambil yang di dalam lah. Petugas sudah siap? Mana petugasnya nih? Dimulai dari saya dulu sini. Saya bawa uang apa enggak nih? Status tuh tolong dibantu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sareng-sareng. Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa ala alihi Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Masya Allah, terus kotak masih berkeliling. Silahkan sisihkan infak yang terbaik, karena Nabi selalu menandaskan bahwa tidak akan berkurang harta yang diinfakkan, disedekahkan. Mengapa? Karena begitu Bapak Ibu infak langsung akan didoakan oleh malaikat. Allahumma a'ti mungfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti berlipat ganda untuk hamba Allah yang infak siang ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidzalimin. Allahumma salli wa asghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala
وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وأسغل اللهم صل وأسغل الظالمين وأخرجنا من بينهم وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu saudara-saudara, yang kedua saya kembali tebarkan nilai-nilai kebaikan. Begini, kita ini sering salah kaprah mencari kebahagiaan. Kita cari kebahagiaan kemana-mana, bahkan kita pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk mencari kebahagiaan. Tapi ketahuilah, kebahagiaan itu ada pada diri kita. Di hati kita yang paling dalam, ketika kita bisa membantu dan meringankan orang lain, maka mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan di hati kita sendiri. Selama ini kita cari bahagia itu di mana-mana, padahal kebahagiaan itu ada kepada diri kita. Ketika kita menjadi manusia yang bermanfaat, menebarkan kebaikan, hati kita merasa tenang, hati kita merasa bahagia. Bahagia rupa-rupanya ada di dalam hati kita ketika kita menjadi manusia yang bermanfaat dengan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Saudara, kebaikan yang kita lakukan manfaatnya akan kembali buat diri kita sendiri. Allah enggak ngambil keuntungan dari kebaikan yang kita kerjakan. Maaf, ini yang semua hadir di sini kan calon-calon jenazah ini. Betul. Ada orang kamulian yang hidup terus-terusan. Semuanya pasti bakalan mati. Betul? Ketua panitia bakal mati apa tidak? Mati. Kades bakal mati apa tidak? Mati. Bu Yuyun bakal mati apa tidak? Mati. Saya yang lagi duduk di sini bakal mati apa tidak? Banter tenan nih. Aja kayak kue. Semua kita ini pasti bakalan mati. Hanya amal perbuatan yang kita lakukan, itulah yang bakalan jadi bekal perjalanan kita. Karena kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Betul apa tidak? Maka mumpung masih punya kesempatan hidup, mencari kebahagiaan rupanya ada pada diri kita. Menjadi manusia yang bermartabat, tebarkan nilai-nilai kebaikan. Karena manfaatnya akan buat diri kita sendiri. Saudara berbuat baik sama orang lain, boleh jadi orang itu menerima kebaikan yang saudara lakukan. Tapi hakikatnya saudara sedang berbuat baik bagi diri saudara sendiri. Contoh, nanti selesai pengajian, Bu Yuyun ngamplopin saya uang 10 juta. Umpama lah, umpama. Kelihatannya Bu Yuyun berbuat baik sama saya, betul apa tidak? Tapi hakikatnya beliau sedang berbuat baik bagi dirinya sendiri.
Ini maksud Quran. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kamu nikmati sendiri. Sementara kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu juga akan pulang menimpa buat dirimu juga. Amalan perbuatan tersebut yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Nah, saya titip pesan terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara. Mulai Muharram, bulan yang dimuliakan, kalau kita melakukan kebaikan, salah satunya adalah amalan ibadah sedekah. Niatkan pahala sedekahnya kita kirim buat orang-orang tercinta yang sudah meninggal dunia. Hakul yakin akan sampai pahalanya kepada mereka dan mereka senangnya luar biasa. Semua kita nih pasti punya ibu dan punya bapak, betul apa tidak? Kalau mereka masih ada, teruslah berbakti. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa dan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Tanpa mengurangi pahala kita, pahala itu akan sampai kepada ibu dan bapak kita. Mereka senangnya luar biasa. Apa yang kita nikmati siang ini, apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita punya saat ini, kita dikenal orang, kita dihormati orang, kita disanjung orang. Sadarilah itu semua karena pengorbanan dan perjuangan ibu dan bapak kita. Betul? Betul? Kalau mereka masih ada, terus berbakti. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa dan pahala sedekah. Mudah-mudahan itu jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Kubur mereka Allah jadikan rodoh min riyadil jannah. Amin ya robbal. Bapak Ibu, saya harus berbagi waktu karena bar zohor, habis zohor masih harus pindah lokasi. Hari ini hari ketiga dari 13 kajian di daerah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya. Hari ini hari ketiga. Insya Allah aja beri bin banser. Hari ini hari ketiga sampai Selasa malam Rebo. 5 hari saya ngubeng di Kabupaten Cilacap. Kebetulan safari dakwah hari ini 5 hari saya ora gawa bojo. Ndase wis mumet iki. Nah, safari dakwah ini silaturahmi kita terselenggara berkat kerjasama wasilah dari tokoh masyarakat Kamulian, anggota dewan kita, camat, NU, dan Yayasan Cinta Darul Faton. Yayasan Cinta Darul Faton ini dipimpin oleh Ustadz Restu Sugiarto. Inilah yang memfasilitasi saya untuk ngubeng di Kabupaten Cilacap dan sekitarnya. Kalau saya sendirian ke sini ujuk-ujuk tuh apa ujuk-ujuk tuh? Tiba-tiba rasa-rasanya angel. Ndeleng sih. Saya dari Jakarta itu numpak mobil itu 7 jam. Woi, 7 jam gini. Dulu tahun 90-an saya sering ikut abah saya safari dakwah di Cilacap, termasuk Gandrung, termasuk Kroya. Muter sini nih tahun 90-an. Waktu itu tolnya belum Trans Jawa, baru Cikampek. Jakarta Cilacap itu hampir nyaris 9 jam. Dulu saya ikut abah saya Kiai Zainuddin MZ. Abah saya. Abah saya. Ibu kenal sama Kiai Zainuddin? Kenalan di mana sampean? Kenal.
Kita jeda sebentar mendengarkan suara azan. Bapak Ibu, saudara-saudara, dari Jakarta kalau saya ujuk-ujuk datang ke Kamulyan, rasa-rasanya sulit. Oh, dari Jakarta saya numpak mobil itu 7 jam. Datang ke sini malam Jumat. Numpak mobil. Hei, mobil. Mobilnya kudu ngisi bensin nganggo duit. Betul apa enggak? Nganggo duit. Saya harus bayar tol nganggo duit. Sampai Cilacap saya harus sewa penginapan nganggo duit. Saya kudu mangan nganggo tangan lah, mangan nganggo duit. Kuda lumping emang nyong. Nah, yang memfasilitasi saya alhamdulillah Yayasan Cinta Darul Faton. Nih,
diketuai oleh Ustadz Restu Sugiarto. Yayasan ini punya satu program, yaitu mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Ini bukan mustahil, Indonesia mayoritas agamanya Islam, betul apa tidak? Mencetak 1 juta penghafal Al-Quran ini insya Allah terrealisasi. Karena itu butuh semangat, bantuan, doa serta dari kita semua. Perlu bantuan, dukungan, doa dari kita semua. Karena mencetak 1 juta penghafal Al-Quran bukan hal yang mustahil. Kenapa? Indonesia mayoritas pemeluknya adalah agama Islam. Sekarang ini penghafal terbanyak negara Palestina. Kita berharap dengan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya Indonesia terbanyak penghafal Al-Quran. Salah satu di antara mereka mudah-mudahan anak-anak kita semua. Amin. Ya Rabbal. Bagaimana program tersebut nanti akan disampaikan oleh Ustadz Restu Sugiarto, sekaligus mengajak kepada kita semua untuk ikut membantu dalam rangka penggalangan donasi mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Kepada Ustadz Restu Sugiarto, waktu dan tempat saya persilakan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا واجعله لنا حجة alamin. Masya Allah, semoga semua jadi ahli Quran. Semoga semua dapat syafaat dari Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, Ustadz Fikri sudah menyiapkan hadiah istimewa untuk para pecinta Al-Quran. Ini ada Quran besar, ada Quran kecil, keduanya sama, ada tanda tangan dari Ustadz Fikri Zainuddin MZ. Nanti akan beliau berikan untuk siapapun yang Allah ringankan tangannya untuk angkat tangan dan Allah ringankan kakinya untuk maju ke depan ke panggung sini dekatnya Ustadz Kiai Haji Fikri. Nanti yang maju ke depan tidak hanya diberikan hadiah istimewa ini Ustadz Fikri, tetapi juga didoakan semoga sekeluarga jadi ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang maju ke sini bahkan juga didoakan Ustadz Fikri, semoga hajat yang belum lancar dilancarkan oleh Allah. Mungkin ada yang diam-diam sakit belum sembuh-sembuh, atau hutang belum lunas-lunas, atau lama nikah belum punya anak, atau jomblo janda duda dari musim rambutan sampai musim durian, sampai balik lagi musim rambutan, belum juga dapat jodoh. Nembak cewek 5 sing nolak songo. Atau mungkin buka usaha tapi maju mundur enggak maju-maju. Atau jatuh bangun enggak bangun. Semua kesulitan keduniaan akan didoakan Ustadz Fikri depan sini. Karena beliau ini musafir, kata Nabi musafir itu insya Allah doanya mustajab. Tambah bonus satu lagi yang maju ke depan sini, boleh foto berdua dengan Ustadz Fikri. Kalau ibu yang maju ke depan, suaminya boleh maju ikut foto bareng. Kalau suami yang maju, istrinya boleh maju ikut foto bersama Ustadz Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ. Mau? Mau atau mau banget? Iya, syaratnya cuma satu Bapak Ibu sekalian. Syaratnya Bapak Ibu siang ini ikut andil dalam mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Jadi program kita ini
dengan cara kita membangun pesantren-pesantren tahfidz di berbagai kota di Indonesia. Alhamdulillah tahun ini kita sudah membangun 7 pesantren di berbagai kota di Indonesia. 2 di Sumatera Utara, 1 di Lombok, 1 di Jogja, 1 di Solo, 1 di Bantul, 1 di Klaten. Insya Allah segera nyusul di Sumbawa, kemudian Bali, Sidoarjo, Surabaya, dan insya Allah sebentar lagi akan segera kita resmikan juga di Cilacap. Khusus Cilacap, nama pesantren tahfidznya adalah Waduda. Waduda itu karena santri awalnya duda semua. Nanti kita segera bikin pesantren putri Wajanda. Masya Allah ya, di dekat sini, gak jauh dari sini insya Allah segera kita dirikan juga pesantren tahfidzz. Tadi malam kita sudah musyawarah, sudah kita tengok tempatnya. Semoga Allah ridhoi untuk kita bikin pesantren tahfidzz di Cilacap. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, berapa infak yang perlu disisihkan untuk ikut andil dalam mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Quran? Ibunda, ayahanda, ikhwan akhwat, cukup siang ini sisihkan infak. Boleh ikut yang program 1 juta, boleh ikut yang 2 juta. Kalau yang 1 juta insya Allah dapat Quran yang lebih kecil, tapi juga fungsinya sama. Dan ada tanda tangan dari Ustadz Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ. Atau ikut 2 juta, insya Allah dapat hadiah yang lebih besar. Dan yang luar biasa lagi, Ustadz Fikri memberikan keduanya boleh dicicil selama 3 bulan. Jadi ikut infak 1 juta maupun 2 juta, keduanya bisa diangsur selama 3 bulan. Jadi siang ini nggak perlu setor uangnya, siang ini cukup senyum, maju ke depan, kemudian ikrar. Ya Allah, saya tidak pengen seperti yang kau gambarkan di surat Al-Munafikun ayat 10. Apa itu? Allah ceritakan di Al-Munafikun ayat 10 tentang orang yang terlanjur syakartul maut, nangis, minta diperpanjang nyawanya sebentar, ternyata hanya pengen infak dan sedekah dan pengen jadi orang baik. Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Rabb, andaikan kau perpanjang nyawaku sebentar saja ya Rabb, aku pengen infak, aku pengen sedekah, aku pengen jadi orang baik. Sayangnya di ayat 11 surat Al-Munafikun Allah menjawab wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali orang sampai ajal enggak bisa dimundurkan barang sedikit pun. Bismillah, kita punya waktu sekitar 10 menit dari sekarang. Setelah itu kita akan berdoa bersama Ustadz Fikri. 10 menit dari sekarang saya mau cari mujahid mujahidah yang siap jihad dengan hartanya. Cukup dengan sedekah 1 juta boleh, 2 juta boleh. Insya Allah hadiah sudah disiapkan oleh Ustadz Fikri. Dan 10 menit dari sekarang yang berminat silahkan angkat tangan. Alhamdulillah. 1, 2, Masya Allah. Langsung maju. 3, Alhamdulillah. 4, Pak Lurah ikut, Pak Kepala Desa ikut. Ya langsung. Tolong mungkin antri di bawah terus satu persatu disuruh ke atas ya. Atau di bawah sana. Oke. Ini Ustadz Fikri yang akan turun ke depan sana. Masya Allah. Ya silakan. Waktu kita hanya 10 menit. Cukup dengan infak 1 juta atau 2 juta, tinggal pilih. Nanti hadiahnya sudah disiapkan oleh Ustadz Fikri. Setelah foto, jangan lupa catatkan nama ke tim kita yang di kursi itu ya, yang duduk di kursi. Catatkan ke tim kita. Mengingatkan bahwa Bapak Ibu punya waktu sekitar 3 bulan untuk menyetorkan infaknya. Ya silakan. Bapak Ibu sekalian, kesempatan kadang tidak datang 2 kali. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 34, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada." Tidak ada seorang pun yang tahu, kata Allah, besok bisa melakukan apa. Jangan-jangan enggak bisa melakukan apa-apa lagi. Termasuk enggak bisa infak dan sedekah lagi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun kata Allah yang tahu besok meninggal di mana. Intinya kematian selalu mengintai kita setiap saat, tak ada jaminan kita besok masih hidup. Itulah mengapa para ulama selalu berpesan, jadikan hari ini seakan-akan hari terakhir kita di dunia. Maka beribadahlah yang terbaik, infaklah yang terbaik, sedekahlah yang terbaik, karena enggak ada jaminan kita besok masih hidup. Ya, cukup dengan infak, boleh ikut yang 1 juta rupiah,
boleh ikut yang 2 juta rupiah. Bapak Ibu sudah ikut andil dalam mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Itu artinya Bapak Ibu sudah sedekah jariah, karena infak sedekah dari Bapak Ibu akan kita manfaatkan untuk satu, memberikan beasiswa kepada para penghafal Quran, terutama dari kalangan anak yatim dan duafa. Yang kedua, kita manfaatkan untuk membangunkan pesantren tahfidz dan rumah-rumah tahfidz di berbagai kota di Indonesia. Selagi para penghafal Quran menghafal Quran, apalagi sampai selesai 30 juz, jadi hafidz dan hafidhah, kemudian punya santri baru terus-menerus sampai kiamat nanti, maka Bapak Ibu juga dapat bagi hasil pahala tanpa mengurangi pahala yang diterima oleh para penghafal Quran, dan pahala itu mengalir terus sampai kiamat nanti. Ya, bismillah. Waktu kita tinggal 8,5 menit. Setelah ini kita berdoa bersama Ustadz Fikri, maka jangan ulang dulu. Ampun kundur rumiyin, sak mangke kita sareng-sareng ndedonga dumateng Gusti Allah yang akan dipimpin oleh Ustadz Fikri Zainuddin MZ. Silakan, yang belum maju masih ada kesempatan untuk maju, masih ada waktu sekitar 8,5 menit. Ya, silakan Ibunda Ayahanda, kapan lagi ini kesempatan emas? Nabi bersabda, harta yang kalian makan, kata Nabi, harta yang kita makan pasti akan habis, bahkan sebagian jadi kotoran. Harta yang disimpan-simpan bisa jadi fitnah, bisa menjadi rebutan. Tetapi harta yang disisihkan sebagian kecil untuk infak sedekah di jalan Allah, maka itulah harta yang abadi yang menyelamatkan kita dari api neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin, kata Nabi. Jauhkan dirimu dari api neraka meskipun hanya sedekah dengan sebiji kurma. Siang ini enggak hanya kita ajak untuk sedekah sebiji kurma, tapi sedekah 1 juta rupiah atau 2 juta rupiah, tinggal pilih. Insya Allah kemanfaatannya tentu lebih luas. Bapak Ibu sekalian, namun meskipun kita berikan waktu 3 bulan untuk menyetorkan infak dan sedekahnya, kita tidak melarang kalau Bapak Ibu setor langsung siang ini, bila mana sudah membawa uang tunai 1 juta atau 2 juta. Atau setor sebagian dulu juga boleh, misalnya 500 ribu, sisanya dicicil selama 3 bulan. Atau yang rumahnya dekat bisa ambil uang ke rumah dulu kalau ada uang tunai di rumah. Tim kita akan menunggu sampai Bapak Ibu datang lagi ke sini. Boleh juga ditransfer dengan mobile banking yang punya aplikasi mobile banking di HP-nya. Intinya niat yang baik, kalau ditunaikan langsung tentu pahalanya langsung disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan, masih ada kesempatan emas, masih ada waktu sekitar 7,5 menit lagi. Yang belum maju masih ada kesempatan untuk maju. Yang sudah antri insya Allah akan dilayani semuanya. Khusus yang masih bingung menghitung saldo rekeningnya, saya bantu. Semisal saldo rekeningnya isinya 271 triliun, dipotong 2 juta masih berapa ya? Masih banyak sekali. Ya, silakan. Waktu masih 7,5 menit lagi. Ini kesempatan emas. Allah selalu menandaskan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sekali-kali kata Allah, kalian semua, kita semua ini tidak akan pernah bisa meraih puncak kemuliaan, puncak kebaikan, surga yang tertinggi sebelum berani menyisihkan infak terbaik dari harta yang dicintai. Alhamdulillah banyak sekali yang mulai maju. Ya, masih kita tunggu, waktu tinggal 7 menit, subhanallah banyak yang antri. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah wa la ilaha Allahu akbar wa la hawla
azim. Subhanallah. Wa la ilaha illallah. Wa la hawla illa billahil alil azim. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, ini terus yang anti terus bertambah. Masih ada waktu 6 menit lagi, yang belum maju silakan maju. Ini kesempatan emas mumpung dipertemukan dengan Ustadz Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ. Kapan lagi didoakan langsung oleh beliau, kapan lagi bisa berpelukan dengan beliau dan foto berdoa dengan beliau. Ya, waktu tinggal 6,5 menit lagi. Yang belum antri masih kita tunggu. Nabi bersabda, dawu mardhakum bis sedekah. Obati sakitmu dengan sedekah. Angkat kesusahanmu dengan wasilah sedekah. Ini selaras dengan sabda Nabi dalam riwayat yang lain. Orang yang suka infak dan gemar sedekah, Allah akan berikan minimal 4 keajaiban. Yang pertama, akan semakin diluaskan rezekinya. Amin. Yang kedua, insya Allah akan semakin dipanjangkan umurnya. Amin. Yang ketiga, orang yang gemar infak dan sedekah, insya Allah akan disembuhkan sakit dan penyakitnya, lahir maupun batin. Amin. Yang keempat, orang yang gemar infak dan sedekah, insya Allah akan dihindarkan dari aneka macam bala dan mara bahaya. Masya Allah. Ya, waktu 6 menit lagi. Setelah itu kita akan berdoa bersama Ustadz Fikri Zainuddin MZ. Maka yang belum antri masih ada, sekarang tinggal 5,5 menit lagi. Ya, yang belum maju masih ada kesempatan. Yang belum maju masih ada kesempatan, bisa ikut sedekah yang 1 juta, bisa ikut sedekah yang 2 juta. Keduanya bisa dicicil selama 3 bulan. Untuk apa? Untuk ikut andil dalam mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Fadilahnya, keutamanya, yang pertama tentu Bapak Ibu jadi punya rekening namanya Sedekah Jariyah, yang ini akan mengalirkan pahala terus menerus ke rekening sedekah atau sedekah jariyah Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti bisa meringankan dari siksa kubur, bahkan bisa menerangi kuburan kita, bahkan bisa menghindarkan sejauh-jauhnya dari api neraka dan menghantarkan secepatnya ke surga. Yang kedua, manfaat dari sedekah Bapak Ibu tentu adalah Bapak Ibu sudah ikut andil dalam mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, yang ini menjadikan Bapak Ibu Allah masukkan dalam golongan ahli Quran. Karena ternyata ahli Quran gak harus yang hafal 30 juz, tetapi yang membiayai para penghafal Al-Quran, yang memperhatikan para penghafal Al-Quran, yang mencintai para penghafal Al-Quran, itu juga digolongkan ke dalam golongan ahli Quran. Sementara Nabi bersabda, ahlul Quran, ahli Quran itu kata Nabi, ahlullah, keluarganya Allah dari kalangan manusia, wa khasatuh, dan yang selalu diistimewakan dunia dan akhirat. Ya, waktu tinggal 4,5 menit lagi. Ya, silakan yang belum maju masih ada kesempatan, 4,5 menit lagi. Kapan lagi bertemu dengan Ustadz Kiai Haji Fikri? Karena biasanya hanya di televisi atau hanya melihat poster-poster di mana-mana. Saat ini ketemu langsung, bisa dekat langsung, foto sekeluarga langsung dengan beliau. Ilahana, ya ilahana, yassir lana umurana, ilahana. Min dinina wa dunyana, ya fattahu, ya fattahu, ya fattahu, ya alimu, iftah
iftah ala tilawatil Qur'an waftah ala ta'allumil ulum ya Rabbana ya Fattahu ya Alimu ya Rabbana ya Fattahu ya Alimu. Masih ada waktu 2 menit terakhir, barangkali masih ada yang, alhamdulillah ada yang nyusul lagi Ustaz. Ya 2 menit terakhir, 2 menit terakhir ini kesempatan emas. Kadang kesempatan tidak datang 2 kali, mungkin akan ada Ustadz, Ustadzah atau Syekh atau Habib kesini mengajak kebaikan pas kita nggak bisa datang. Atau pas kita datang tidak ada mengajak secara khusus. Ya ini kesempatan terakhir. Ya 2 menit monggo ibu-ibu ingkang badhe majeng. Cukup dengan menyisihkan sebagian rezeki 1 juta rupiah atau infak 2 juta rupiah. Bapak Ibu sudah ikut andil dalam mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Quran. 1 atau 2 juta rupiah tersebut bisa dicicil selama 3 bulan. Jadi yang penting nanti catatkan ke tim kita, catatkan nama dan nomor WA, nanti tim kita akan mengingatkan bahwa Bapak Ibu punya waktu 3 bulan untuk menyetorkan sedekahnya. Ya, 1,5 menit lagi. 1,5 menit terakhir. Setelah ini kita berdoa bersama Ustaz Fikri. Yang mau maju 1,5 menit terakhir silakan. Masih adakah? Siapa ini yang akan maju ke depan terakhir? Masih ada kesempatan? Ya, 1 menit terakhir sekarang silakan. Masih kita tunggu, barangkali masih ada. Iya. Ustaz Fikri sepertinya kita doa terlebih dahulu. Mungkin banyak yang malu angkat tangan. Nanti setelah acara Ustaz Fikri tolong jangan pulang dulu. Tunggu barangkali ada yang mau nyusul Ustaz. Karena mungkin tadi malu angkat tangan. Mungkin nanti nyusul mau ikut 5 miliar, 10 miliar siapa tahu ya. Kita nggak tahu ya. Karena di berbagai kota selalu ada yang nyusul dengan angka yang luar biasa. Silakan Ustaz, tafadhol masykurah. Bapak Ibu, banyak keluarga kita yang ikut bersedekah. Pahalanya pertama mereka niatkan pahala itu dikirim buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan wasilah sedekah yang mereka lakukan, kubur keluarga mereka Allah jadikan radhah min riyadil jannah. Yang kedua, pahala sedekah itu diniatkan buat penjagaan keluarga. Kalau ada keluarganya yang sakit, dengan wasilah sedekah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan seperti sedia kala. Buat anak keturunannya yang sedang bekerja, berusaha, berikhtiar dan menuntut ilmu, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Yang ketiga, pahala sedekah itu mereka niatkan selama ini yang punya hajat dan keinginan, dengan wasilah sedekah tersebut hajat dan keinginannya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bacakan Fatihah. Bitilkal niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita bacakan Fatihah buat kita semua yang hadir. Mudah-mudahan seluruh kita dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Diberikan kita rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah. Dikaruniakan kita keturunan soleh dan soleha. Diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fatafsirul asir alaika yasir. Allahumma man la yahtaju ilal bayan
bayani wa tafsir. Hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nawwir quburahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihurmatin habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tu'azibhum la tu'azibhum la tu'azibhum. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira untuk Ustadz Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ. Alhamdulillah sudah ada yang nyusul. Yang mau nyusul ikut infak 1 juta atau 2 juta atau lebih dari itu, masih ada kesempatan. Tolong tim dari Cinta Islam jangan pergi dulu, tetap duduk di sana. Sepertinya akan ada yang nyusul. Ya, boleh nyusul ikut infak. Ustadz Fikri juga masih menunggu di depan. Sugeng Kuntur, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup bersama tablik akbar kita pada siang kali ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Es.